Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tes ITP, dan minggu sekarang kita akan membahas tentang hasil tes ITP. Sebelum kita masuk ke materi hasil tes ITP, Ibu akan merecall atau mengingatkan kembali tentang tes ITP. Tes ITP atau Inventory Tugas Perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Tes ITP juga memiliki aspek perkembangan yang perlu diukur. Yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, ketiga kemampuan emosional, keempat, kematangan intelektual, kelima, kesadaran tanggung jawab, keenam, peran sosial sebagai pria atau wanita, ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya, kedelapan, kemandirian perilaku ekonomis, kesembilan, wawasan dan persiapan karir, kesepuluh, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesebelas, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke, sekarang kita masuk ke hasil tes ITP per kelompok kelas 10 BDP 1. Selanjutnya, anak-anak semua bisa melihat grafik profil kelompok yang dimana garis yang berwarna kuning merupakan rata-rata tingkat perkembangan aspek dan garis yang berwarna hijau merupakan rata-rata tingkat perkembangan per aspek. Di sini ada keterangannya yang dimana rata-rata konsistensinya dengan skor 7,09 dari 11, dimana angka 7,09 ini cukup baik karena tidak terlalu jauh dari angka maksimalnya yaitu angka 11. Lalu rata-rata tingkat perkembangannya dengan skor 6,03, simpangan baku dengan skor 0,17, koefisien variasi 4,15%. Selanjutnya ada skor di setiap aspek perkembangan dari kelas 10 BDP 1. Yang pertama ada landasan hidup religius dengan skor 5,86 yang berada di bawah rata-rata. Yang kedua ada landasan perilaku etis dengan skor 6,03 yang berada di bawah rata-rata. Yang ketiga ada kematangan emosional dengan skor 5,77 yang berada di bawah rata-rata. Yang keempat ada kematangan intelektual dengan skor 5,96 yang berada di bawah rata-rata. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,92 yang berada di bawah rata-rata. Yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita dengan skor 6,39 yang berada di atas rata-rata. Yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya dengan skor 6,00 yang berada di bawah rata-rata. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis dengan skor 6,06. Kemandirian perilaku ekonomis dengan skor 6,06 yang berada di bawah rata-rata. Yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir dengan skor 5,95 yang berada di bawah rata-rata. Yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan skor 6,20 yang berada di atas rata-rata. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan skor 6,10 yang berada di bawah rata-rata. Berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah dihitung, ada 3 aspek terendah di kelas 10 BDP 1, yaitu yang pertama ada kematangan emosional dengan skor 5,77. Yang kedua ada landasan hidup religius dengan skor 5,86. Yang ketiga ada kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,92. Selanjutnya ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada kematangan emosional yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,77, yaitu di kematangan emosional ini masih kurang akan kematangan emosionalnya, kurang dalam menjaga kestabilan emosinya, mudah cemas dan sulit untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua ada landasan hidup religius yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,86, yang dimana landasan hidup religius ini masih kurang
akan landasan hidup religiusnya, kurang dalam belajar agama, masih kurang keimanan dan mengikuti aktivitas beragama, serta kurang dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada kesadaran tanggung jawab yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,92, di mana kesadaran tanggung jawab ini masih kurang akan kesadaran tanggung jawabnya, kurang dalam mawas diri, kurangnya tanggung jawab akan tindakan pribadinya, kurangnya partisipasi pada lingkungan, dan kurangnya kedisiplinan. Setelah kita membahas aspek terendahnya, sekarang kita akan membahas aspek tertinggi. Di sini ada dua aspek tertinggi. Yang pertama ada peran sosial sebagai pria atau wanita yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,39. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai dengan jenis kelamin. Yang kedua ada kematangan hubungan dengan teman sebaya yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,20. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memahami tingkah laku orang lain, mampu berempati dan bekerja sama. Setelah kita membahas hasil tes ITP per kelompok, lalu sekarang kita membahas contoh hasil tes ITP per individu di kelas 10 BDP 1. Selanjutnya ada contoh hasil ITP per individu dari kelas 10 BDP 1 dengan inisial siswa yaitu C. Sebelumnya anak-anak sekalian bisa melihat grafik profil individualnya, di mana garis yang berwarna merah merupakan individu, garis yang berwarna biru merupakan rata-rata individu, dan garis yang berwarna kuning merupakan rata-rata kelompok. Di sini ada keterangannya, konsistensinya dengan skor 10 dari 11, di mana angka 10 ini sudah sangat baik karena hampir mendekati angka maksimalnya yaitu 11. Rata-rata tingkat perkembangan individunya dengan skor 4,55, rata-rata tingkat perkembangan kelompoknya dengan skor 6,03. Lalu selanjutnya skor di setiap aspek perkembangan. Yang pertama ada landasan hidup religius dengan skor 5,81 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Lalu ada yang kedua, landasan perilaku etis dengan skor 6,75 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ketiga, kematangan emosional dengan skor 5,50 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang keempat, ada kematangan intelektual dengan skor 6,25 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab dengan skor 5,25 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita dengan skor 6,25 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya dengan skor 6,50 yang berada di atas rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis dengan skor 5,50 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir dengan skor 5,50 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan skor 5,25 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Yang ke-11 ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan skor 5,75 yang berada di bawah rata-rata tingkat perkembangan individu. Selanjutnya ada aspek terendah, di mana aspek terendah ini dari si C memiliki 3 aspek terendah. Yang pertama ada kesadaran tanggung jawab yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,25, di mana kesadaran tanggung jawab ini masih kurang akan kesadaran tanggung jawabnya, kurang dalam mawas diri, kurang tanggung jawab akan tindakan pribadinya, kurang partisipasi pada lingkungan, dan kurangnya disiplin. Yang kedua ada kematangan hubungan dengan teman sebaya yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,25,
di mana kematangan hubungan dengan teman sebaya ini masih kurang akan pemahaman tingkah laku orang lain, kurang mampu berempati, kurang mampu bekerja sama dengan orang lain, dan kurang mampu berhubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga ada kemandirian perilaku ekonomis yang masuk di dalam saksama dengan skor 5,50. Kemandirian perilaku ekonomis ini masih kurang dalam hal kemandirian untuk berperilaku ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang bisa berhemat, menabung, masih berharap pada pemberian orang lain. Setelah membahas aspek terendah dari si C, selanjutnya kita akan membahas aspek tertinggi dari si C. Si C memiliki 4 aspek tertinggi. Yang pertama, kematangan intelektual yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,25. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat bersikap kritis, bersikap rasional, dan memiliki kemampuan hak pribadi serta kemampuan menilai. Yang kedua ada peran sosial sebagai pria atau wanita yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,25. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, menyesuaikan tingkah laku dan kegiatan sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, penerimaan diri dan pengembangannya yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,50. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat mengembangkan diri sendiri, mengembangkan cita-cita, mengkondisikan fisik dan mentalnya. Yang keempat, ada landasan perilaku etis yang masuk di dalam individualitas dengan skor 6,75. Kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat berperilaku sesuai dengan etika seperti sikap dan sopan santun terhadap orang lain. Sudah adanya kesadaran untuk tertib dan patuh kepada peraturan, dapat memiliki sikap yang jujur. Selanjutnya ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan hasil ITP kelas 10 BDP 1. Berdasarkan dari rata-rata tingkat perkembangannya yaitu dengan skor 6,03, peserta didik kelas 10 BDP 1 sudah berada pada tingkat individualitas, di mana pada tingkatan ini memiliki ciri-ciri peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenal eksistensi perbedaan individual, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, membedakan kehidupan internal dan kehidupan eksternal yang berada di luar dirinya, mengenal kompleksitas diri atau kesulitan di dalam diri, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Untuk itu, pada aspek perkembangan yang memiliki skor sudah baik atau sudah di atas rata-rata, Ibu berharap anak-anak semua dapat menjaga dan menjalankan dari aspek-aspek yang sudah baik. Dan untuk aspek-aspek yang memiliki skor rata-rata yang rendah, Ibu harap anak-anak semua dapat mengembangkan lebih lanjut lagi terkait dengan aspek-aspek tersebut. Untuk itu, mungkin nanti Ibu dapat memberikan sebuah layanan bimbingan konseling kepada anak-anak Ibu di kelas 10 BDP 1 agar kekurangan-kekurangan yang dimiliki dapat kita perbaiki bersama-sama. Untuk itu, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan juga bahagia. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.